protes kemunduran demokrasi karena dalam 7 tahun terakhir Indonesia menunjukkan penurunan kinerja demokrasi yang Gerakan Moral Mahasiswa secara serentak menggelar aksi menolak politik dinasti dan Pilu dan Demokrasi menggelar aksi demonstrasi. Kalian tahu nggak sih kalau negara kita ini, Indonesia itu mengalami kemunduran demokrasi? Iya betul banget tuh, karena menurut Freedom Score juga Indonesia mengalami penurunan skor demokrasi di mana pada tahun 2020 Indonesia itu ada di angka 61/100, sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan ke 57/100. Kira-kira kenapa ya Indonesia mengalami penurunan nilai demokrasi? Nah, itulah alasan kita di sini. Kita bakal ngediskusiin tentang bagaimana terjadinya penurunan nilai demokrasi kita. Oh iya, kali ini kita bukan cuma berempat, tapi kita juga mengajak 2 narasumber lain untuk membantu diskusi kita kali ini. Nah, narasumber yang akan ikut berdiskusi dengan kita kali ini adalah Mas Bangkit Wirawan, selaku dosen dari Universitas Diponegoro di Departemen Politik dan Pemerintahan. Nah, keren banget kan? Kita juga ada satu lagi narasumber yaitu Bapak Erwan Halil selaku Direktur Program Penelitian di LP3ES. Oke, gimana kalau kita langsung mulai aja diskusi kita? Indonesia tuh masih masuknya di electoral demokrasi, jadi belum full demokrasi. Indeks demokrasi Indonesia yang menunjukkan nilai penurunan itu bukan suatu hal yang subjektif, tapi ada takaran objektif yang menunjukkan bahwa memang kualitas demokrasi kita ini menurun. Masa COVID itu mempengaruhi karena waktu di era COVID, pemerintah itu meloloskan beberapa undang-undang yang sebetulnya kontroversial. Menjelang COVID itu KUHP itu di ujung setelah COVID, kita kerja di era COVID, dan menjelang COVID itu kalau nggak salah si UU KPK ya banyak poin dari undang-undang tersebut dan banyak hal lain itu yang dikeluhkan karena nilai demokrasinya itu tidak tinggi atau tidak demokratis intinya ya. Nah, setelah COVID lewat, undang-undang tersebut atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah di era COVID, terutama di era COVID kemarin, pemerintah banyak masuk di ranah digital. Mereka ramai di sosial media. Semua instansi pemerintahan punya akun. Mereka saling bising. Jadi ketika ada kritik akan diserang oleh akun-akun yang terafiliasi oleh akun pemerintah ini. Jadi kondisi itu masih bertahan sampai sekarang. Makanya terrefleksikan juga di skor Freedom House yang menurun. Karena Freedom House ini kan concernnya mereka terhadap kebebasan, terutama kebebasan berpendapat warga negara kan. Yang sampai hari ini angkanya itu masih dalam angka drastis. Kita masih menemukan bahwa kebebasan berpendapat itu masih menjadi masalah. Memang ini bukan hal yang mudah untuk sampai kepada demokrasi substantif ini. Artinya dari sisi pemerintah, masyarakat, partai politik, itu memang harus betul-betul sama gitu ya, satu pun gitu ya untuk sampai kepada demokrasi substantif itu. Memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir mundur ya. Kemunduran ini juga dialami oleh banyak negara yang lain. Salah satu pemicu kemunduran demokrasi itu kan salah satunya adalah masa COVID kemarin. Ya, pandemi COVID. Pandemi COVID itu hampir seluruh negara di dunia ini memang menerapkan aturan yang istilahnya tentang petik ya, agak otoriter begitu ya, karena memang harus ada pengaturan dari sisi pemerintah terhadap masyarakat begitu. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, begitu hampir terjadi di banyak negara. Karena apa? Karena pada posisi hampir seluruh negara tidak siap menghadapi pandemi ya, sehingga yang kemudian juga berdampak kepada ekonomi dan seterusnya. Nah, pada posisi yang seperti itu negara hadir dengan wajah yang bentuk otoriter tadi itu. Nah, bedanya gitu pada beberapa negara yang lain itu proses pemulihannya cepat gitu. Nah, di kita ini biasa agak lama begitu ya kan. Jadi kesimpulannya kenapa Indonesia itu mengalami penurunan demokrasi, ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada karena masih banyak elit-elit politik di atas sana yang masih mempertahankan kekuatan mereka. Itu menurut Mas Bangkit Wirawan. Nah, alasan kedua sebenarnya dari 2 narasumber memiliki pernyataan yang sama, yaitu tentang COVID. Karena pada zaman COVID yang mengalami penurunan demokrasi itu nggak cuma Indonesia. Karena pada zaman COVID negara itu berubah menjadi seakan otoriter karena semua itu diatur oleh pemerintah. Semua pergerakan masyarakat itu dibatasi mengikuti peraturan pemerintah. Oh, jadi menurut 2 narasumber, COVID-19 merupakan menjadi salah satu faktor penurunan demokrasi tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di semua negara. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah ngerti kan kenapa Indonesia mengalami penurunan demokrasi yang ternyata bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di belahan negara lainnya pun mengalami hal yang serupa karena ya tadi terjadinya COVID dan juga ya adalah permainan elit global yang ingin tetap mempertahankan gimana kekuasaan mereka di negara tersebut. Tapi di awal-awal tadi sempat mention tentang lembaga gitu nggak sih? Itu lembaga apa ya? Betul banget tuh, kalau ngomongin lembaga-lembaga, Indonesia tuh punya lembaga yang tugasnya itu memantau jalannya pemilu, yaitu LP3ES, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Nah,
makanya kita mengajak Pak Erwan sebagai internal LP3AS dan Mas Bangkit sebagai eksternal LP3AS. Nah, aku juga mau mendiskusikan sesuatu deh tentang lembaga ini. Jadi, bagaimana sih kontribusi LP3AS ini dalam memperkuat demokrasi di Indonesia melalui kerjasama dan dukungannya yang mereka berikan kepada pemerintah dan masyarakat sipil? Tapi aku juga mau tanya deh, gimana sih lembaga LP3AS ini memastikan keberlanjutan demokratisasi dalam pengembangan sistem yang lebih stabil serta keberlanjutan, dan bagaimana lembaga LP3AS dapat meningkatkan demokratisasi melalui pemilu? Berdasarkan hasil diskusi kami dengan Mas Bangkit Wiryawan, komitmen LP3AS di dalam pemilu adalah ikut menyuarakan gerakan terkait kecurigaan hasil pemilu karena dari self-interest pemerintah itu sendiri. Gerakan ini bertujuan supaya pemilu dapat berjalan sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Wah, berarti lembaga ini emang bisa sangat membantu kita ya sebagai masyarakat sipil untuk lebih vokal untuk mengkritik pemerintah kita. Nah, betul banget Tin. Jadi lembaga-lembaga kayak LP3AS ini benar-benar membantu banget untuk kita lebih mengetahui tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia. Tapi, aku juga masih penasaran, kira-kira gimana sih pendapat para pengamat di LP3AS ini tentang pelaksanaan pemilu di tahun 2024 di Indonesia? Menurut Mas Bangkit mencurigai mengenai mobilisasi dana bansos hasil pemilu 2024 cukup konsisten, hanya memang bedanya adalah jarak konsistensi dan bukan hasilnya. Bukan hanya penyelenggara tapi masyarakatnya juga menilai pemimpin berdasarkan visi misi, akan tetapi lebih ke emosional dan masih bergantung pada partai politik. Nah, jadi yang aku tangkap dari penjelasan tersebut adalah kurang lebih kita sebagai masyarakat itu harus lebih aware dengan track record yang dimiliki oleh masing-masing paslon, begitu guys. Anyway, kualitas demokrasi yang di Indonesia masih sulit dimengerti itu apa sih? Nah, kalau ngomongin faktor kenapa demokrasi di Indonesia itu kayaknya masih susah dimengerti, itu karena demokrasi itu sifatnya stagnan. Jadi karena masih kurang banget pendidikan tentang demokrasi di Indonesia untuk masyarakat kita, terlebih setelah Pilkada tahun 2009. Jadi intinya tuh kayak parpol sama masyarakat tuh masih kurang demokratis gitu loh. Nah, di sini juga membutuhkan peran dari parpol dan masyarakat untuk lebih demokratis. Tapi gimana sih proses demokrasi di Indonesia? Indonesia masih berada di dalam kategori elektoral demokrasi dan belum mencapai full demokrasi. Oh, jadi begitu, Din. Tapi mau nanya deh. Tadi kan mention tentang kategori elektoral demokrasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kategori elektoral demokrasi? Boleh dong tolong jelasin? Elektoral demokrasi masih demokrasi yang formal. Demokrasi dicapai melalui pemilu secara substansif dan kandidat politisi masih belum substansif, belum terlihat berbobot. Wah, kalau gitu menarik nih buat kita bahas tentang kandidat pemilu tahun 2024. Bener nih, pada pemilu 2024 terjadi proses pendewasaan pemilu di dunia digital loh. Sejumlah regulasi mulai disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan tahun sebelumnya. Wah, keren banget dan juga bangga karena kita sebagai masyarakat Indonesia itu udah bisa memilih dengan bijak. Tapi ada loh tantangan dari pihak-pihak yang terlibat seperti pihak penyelenggara KPU, Bawaslu, serta pemilu, partai politik, dan pemilih itu sendiri atau masyarakat. Nah, kalau gitu kira-kira apa ya tantangan-tantangan dari pihak-pihak yang terlibat kayak Bawaslu, terus KPU, dan pihak-pihak yang lainnya? Tentu ada banyak tantangan ya, terutama pada pemilu 2024, di mana karakteristik pemilih kita itu mulai diwarnai oleh kelompok-kelompoknya teman-teman ini, ya kan, kelompok Y, Z, gitu, dan X dan sebagainya. Sehingga kemudian tentu ada semacam perubahan perilaku, perubahan sosialisasi, cara memproduksi informasi dan seterusnya. Yang di saat yang sama juga lembaga-lembaga yang melakukan penguatan kapasitas harus melakukan penyesuaian juga, gitu. Tidak harus dengan pendekatan yang lama begitu ya, sama pendekatan yang baru. Fenomena penggunaan sosial media itu menjadi tinggi, di mana teman-teman lebih banyak mereferensi ke IG, TikTok, begitu ya kan. Nah, hal ini juga harus menjadi tantangan begitu dari lembaga-lembaga yang melakukan penguatan kapasitas untuk adaptif terhadap proses perubahan. Pendekatan di pemilu itu seperti apa ya? Kalau sejauh yang aku tahu sih pendekatan di pemilu itu ada dua. Kayak yang pertama itu ada pendekatan konvensional, itu misalnya pendekatan ini bisa dibilang itu sebagai kampanye. Jadi ada pendekatan konvensional dan pendekatan modern. Pendekatan konvensional itu pendekatan yang dilakukan dengan cara lama. Jadi masih pakai baliho, terus masih pakai spanduk dan lain-lain. Tapi pendekatan konvensional itu lebih
lebih cenderung gagal gitu. Nah, sedangkan untuk pendekatan yang modern ini kayak misalnya lewat sosial media atau yang lain-lain itu lebih berhasil dipilih kandidatnya. Oke, aku pahami. Sekarang sudah terjadi perubahan perilaku pemilih dari generasi kita. Sayangnya masih minim informasi mengenai tracking kandidat. Memang kenapa sih kalau minim informasi tracking di kandidat? Karena sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat itu tahu aspek baik dan buruknya dari pasangan tersebut. Entah itu dari track record yang buruk atau yang baik, karena kita harus seimbang gitu melihatnya, jangan cuma sebelah mata. Tapi kita juga harus melihat sisi baiknya. Apakah paslon ini bisa membuat negara kita lebih maju kah atau apa, dan kita tidak boleh buta sebelah aja. Jadi kayak kita emang harus lihat dua-duanya. Jadi kekurangan dan kelebihan paslon ini harus kita nilai dan kita timbang apakah paslon ini ideal untuk menjadi pemimpin kita di masa depan nanti.